Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, video ini berjudul Global Twilight Project yang kami presentasikan pada webinar berjudul Mengkaji Ulang Munculnya Fajar di Indonesia dan Dunia pada beberapa hari yang lalu. Kami dari Islamic Science Research Network ISRN UHAMKA Jakarta. Riset kami tentang subuh ini sebetulnya kami mulai sejak 2017 dengan data SQM yang diperoleh pada tahun 2015, diambil pada 2015. Kemudian hasil itu kami bukukan buat dalam laporan hasil research berjudul Evaluasi Awal Waktu Subuh dan Isya, yaitu terbit pada Januari 2018. Mulai 2019, cakupan riset kami, subuh kami global. Saya minta izin pada Pak Rektor UHAMKA bahwa kami sekarang, karena Indonesia sudah kita anggap final, kita global. Kemudian kami membentuk grup penelitian internasional bernama Global Twilight Project yang kita jadikan judul video ini. Anchor points-nya adalah Indonesia, UHAMKA. Di Inggris ada Open Fajar Project, United Kingdom, kemudian di Amerika Serikat adalah Islamic Center of Tacoma. Hasil-hasil riset kami sangat diapresiasi oleh teman-teman kami di luar negeri. Di antaranya adalah komentar dari Dr. Shahid Merali, Direktur dari Open Fajar Project UK. I first need to pay tribute to Tono Saxono for the day-by-day analysis of the data. I believe that this algorithmic method of identifying the time of Fajr will be groundbreaking from the whole world. Oke, jadi rekan-rekan kami di internasional sangat menghargai apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah kami bangun, develop. Kemudian problem besar yang kita hadapi sebetulnya adalah ini. Indonesia menerapkan dunia lah sebetulnya, seluruh dunia itu menerapkan bahwa subuh itu terjadi saat matahari masih di bawah ufuk, jauh di bawah ufuk. Tapi persoalannya adalah berbagai macam kriteria yang dilakukan oleh organisasi besar di dunia. Pertama, Islamic Society of North America menetapkan 17,5 derajat untuk subuh di bawah ufuk dan 15 derajat untuk isya. Jadi itu adalah seperti ini gambarnya. Kalau ini bumi, ini ada ufuk, horizon, local horizon. Kemudian ini matahari, posisi matahari pada saat maghrib atau syuruk atau matahari terbit. Kalau dia turun 6 derajat itu namanya civil dawn, fajar sipil. Selang di antaranya dinamakan civil twilight. Turun lagi 6 derajat namanya nautical dawn. Ininya sendiri namanya nautical twilight. Turun lagi 6 derajat astronomical dawn, dan ini astronomical twilight. Para astronom di dunia sudah sepakat bahwa astronomical twilight antara 12 sampai 18 derajat ini masih gelap total. Dianggap masih gelap total untuk keperluan sipil. Kecuali untuk keperluan militer lain. Tapi untuk keperluan sipil dia masih dianggap gelap. Nah, tapi ini ISNA menerapkan 17,5 derajat, ya kira-kira dekat sini, dan isanya 15 derajat. Itu pun baru saja. Pada dulu kira sampai 2015 menerapkan 15 dan 15. Oke, kemudian Liga Muslim Dunia 18 dan 17. Jadi kira-kira di sekitar inilah. Egyptian General Authority of Survey 19,5 dan 17,5. Jadi subuh kira-kira ya inilah. Si ISNA ini agak sedikit naik, jadi 16 derajat di sini dan 14 derajat.
Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei menerapkan 20 dan 18. Jadi subuh itu 20 di bawah ini. Nah, masih di sini. Meskipun Malaysia merubah kira-kira beberapa bulan yang lalu 18 tepat di sini. Ini adalah problem besar bagi umat Islam menurut saya. Mengapa? Karena begini, troposfer, yaitu lapisan yang terendah dari atmosfer, itu memang ketebalannya bervariasi antara 9 sampai 17 km. 9 itu kalau di daerah kutub, kemudian ke arah ekuator itu jadi 17 km. Tapi kalau misalnya ini Amerika, ISNA, ya, itu untuk Amerika, kemudian Liga Muslim Dunia itu di Eropa kebanyakan menggunakan ini. Itu kan lintangnya kira-kira pada 45 sampai 47 derajat lah. 45. Jadi kira-kira tidak juga di kutub yang 9 km. Jadi antara katakanlah 12 km sampai 17 km. Tapi lucunya di sini sampai ke sini perbedaannya lihat 3 derajat. Ini sangat tidak mungkin sekali kalau dengan perbedaan ketebalan troposfer yang hanya kira-kira 6-7 km saja, atau 5 sampai 6 km saja, kok perbedaannya sampai 3 derajat. Ini sangat tidak mungkin. Sangat tidak masuk akal. Oke. Kemudian untuk itu kami melakukan kajian-kajian. Kajian yang pertama itu kita lakukan dengan memilih instrumen-instrumen untuk memotret atau merekam kegelapan malam itu. Yang pertama adalah kita tadinya menggunakan non-imaging sensor. Sky quality meter ini termasuk non-imaging sensor. Mengapa non-imaging sensor? Karena produk yang dihasilkan itu tidak berupa image, tidak ada gambarnya. Jadi cuma serangkaian number, angka-angka. Seperti kalau kita merekam temperatur tubuh kita. Terekam misalnya 36 derajat, oh berarti dingin. Iya, karena kalau kita sudah dikasih tahu bahwa 36 itu dingin, 37 itu panas. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu, ya udah ada 36, 37, tidak ada anunya. Tidak ada misalnya kalau 37 warnanya jadi merah. Kalau 36 kuning misalnya atau hijau. Tidak ada. Jadi ini non-imaging sensor. Nah, persoalannya non-imaging sensor ini gampang dimanipulasi. Karena itu tidak ada wujudnya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti memproses data ini. Cilakanya ini justru dimanipulasi oleh orang yang berwenang biasanya. Nah, itu persoalannya. Ini yang pernah dilakukan oleh Badan Hisab Ru'yat Kemenang. Datanya cacat, prosesnya asal-asalan, ngawur aja gitu. Jadi dan orang awam tidak bisa melihat bahwa itu ada proses yang ngawur. Nah, kemudian maka dari itu IHSRN mulai 2020 bahkan pertengahan 2019 lalu kita sudah beralih ke semuanya menggunakan imaging sensors. Jadi kita pakai DSLR kamera, pakai all sky kamera, pakai berbagai macam gadget. Jadi kalau dihitung itu kita sudah belasan menggunakan jenis sensor, imaging sensor ini belasan. Yang terakhir kita sudah menggunakan drone. Hasilnya cukup bagus dan sudah saya laporkan pada video yang lalu. Jadi ini yang sekarang kita konsentrasi. Karena apa? Karena orang awam bisa melihatnya, bisa memverifikasinya dengan jelas. Jadi kita tidak mau memberikan kucing dalam karung. Umat harus bisa mencek dengan mudah. Itu persoalannya. Jadi kita lakukan dengan imaging sensor. Ini sudah mulai kita tinggalkan.
Karena belum rusak ya masih juga kita pakai untuk praktek mahasiswa dan sebagainya. Ini kita masih gunakan. Tapi kalau ini rusak kita tidak akan beli lagi. Oke, sekarang bagaimana cara memproses data non-imaging sensors? Non-imaging sensor. Alat itu namanya square quality meter. Kita biasanya mengambil resolusinya 3 detik. Jadi kalau datanya ini setiap 3 detik ini. 3 detik jadi dari sini ke sana kira-kira tengah malam sampai matahari terbit itu ada sekitar 7.500-an data. Nah, data seperti ini merupakan data 2 dimensi. Ini waktu, yang ini adalah magnitude. Apa itu kegelapan malam. Angka kegelapan. Magnitude itu magnitude per square arc second. Kalau dia tinggi di sini, ini termasuk tinggi, katakanlah kita anggap relatif tinggi lah, 15-17 itu. Ini berarti gelap. Kalau dia turun, itu berarti bertambah terang. Kalau ini ada noise, gangguan. Tapi ini intinya bertambah terang. Tambah terang, kemudian naik lagi, ini bertambah gelap lagi. Sampai suatu saat dia turun. Nah, subuh kita ini, di Indonesia, ini di sini. Pada 17 Maret 2017, data di Depok, subuhnya di sini. Padahal setelah subuh langit itu masih tambah gelap karena naik. Seharusnya subuh itu data keluar di sini. Karena dia begitu matahari terbit, dia langsung turun secara eksponensial. Nah, data seperti ini sangat mudah sebetulnya. Karena apa? Karena kami biasa menggunakan data 3 dimensi. Data topografi seperti ini 3 dimensi. Lintang, bujur, ketinggian. Jadi penyelesaian data 2 dimensi seperti ini termasuk sederhana. Problemnya tinggal bagaimana menentukan di detik mana subuh itu datang keluarnya di panah ini. Jam berapa ini? Itu saja. Oke, kemudian karena kemudian kita kembali lagi ke sini. Karena kemudian kita akan menentukan titik ini, maka data itu kita ambil aja ini. Meskipun kita punya datanya ini semua, tapi untuk memprosesnya itu kita potong aja di sini. Window kecil ini. Inilah datanya sekarang. Nah, ini. Jadi kalau ini data yang aslinya adalah namanya data fisik adalah yang putih seperti ini. Putih gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan data fisik seperti itu, susah memprosesnya dalam komputer. Karena kita harus melihat satu-satu, melototin satu-satu 7.500 titik gitu ya, bisa repot lah. Jadi kemudian kita dekati data fisik itu dengan data matematik, model matematik. Modelnya apa? Berupa fungsi polinomial derajat tinggi. Nah, kedalaman ini derajat 4. Polinomialnya ini. Nah, kemudian kita harus juga mempelajari lah penyimpangannya seberapa jauh dari data fisik itu, data matematik ini terhadap data fisik aslinya. Kemudian kita hitunglah namanya root mean square error. Nah, ternyata ini untuk data SP ini yang ini hari ini itu akurasinya ternyata 1/100 magnitude. Jadi sangat bagus sekali pemodelannya itu. Nah, kemudian bagaimana kita memprosesnya? Kita simulasi ada satu titik di sini. Kalau titik di sini berarti ada sebuah garis singgung pada fungsi matematik yang merah ini. Ada garis singgung. Dan garis singgung itu dinyatakan dengan kemiringannya sebesar sudut theta. Nah, sudut theta ini adalah diekspresikan, tangen tetanya itu adalah dy dibagi dx. Dx dalam hari ini dt lah. Karena ini waktunya, x-nya itu kan sumbu x-nya itu waktu. Jadi dy dt atau dy dx. Oke. Kemudian titik ini kita simulasi bergerak. Bergerak. Pada satu titik tertentu, dia itu menjadi datar ini. Garis singgung yang tadi itu. Kalau datar artinya tetanya sama dengan 0.
Kalau tetanya sama dengan 0, berarti dy-nya sama dengan 0. Kalau dy-nya sama dengan 0, berarti dy dt sama dengan 0. Kalau dy dt sama dengan 0, berarti ini secara aljabar bisa diselesaikan. Jadi 4 dikalikan ini, sekarang X-nya pangkat 3, ditambah 3 kali ini, X pangkat 2, dan sebagainya. Kalau itu disama dengan 0, artinya kita mencari akar-akar dari persamaan polinomial derajat 3 sekarang. Nah, kemudian dengan matematik kita bisa menyelesaikan, oh itu ternyata salah satu titiknya adalah terjadi pada 50251. Inilah titik kehadiran fajar. Mengapa? Karena setelah itu sinar matahari terus bertambah terang sampai surut. Tidak pernah naik lagi, tidak pernah naik, terus turun. Jadi inilah fungsi matematik menyelesaikan kehadiran fajar, titik kehadiran fajar. Nah, sekarang bagaimana kalau data imaging sensor? Data imaging sensor agak sedikit lebih rumit. Saya berikan contoh, ini data kamera berbagai jenis. Yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah data all sky camera. Ini contoh yang kami peroleh dari menggunakan all sky camera di Yorkshire, United Kingdom. Ini adalah datanya punya Open Fajar Project pada 8 April 2017. Kemudian ini adalah gadget kamera, foto yang diambil dari gadget kamera Xiaomi Realme 2. Ini diambil dari Madinah pada 5 Februari 2020. Ini adalah salah satu foto yang terbaik yang kita miliki dari sekian ratus data yang kita miliki. Yang ini adalah foto dari DSLR kamera Nikon G5100. Ini diambil di Krakal, Jogja, 4 Mei 2018. Nah, kita berikan contoh cara memproses ini, karena semuanya sama kalau memproses. Data citra digital ini adalah data crowdsourcing, artinya umat yang memberikan data itu pada kami. Pengamatnya adalah Bapak Ahmad Rizal yang sedang melakukan umroh. Pada saat itu beliau kirim WA ke saya, Pak, saya sedang umroh di Madinah, lokasinya bagus, bagaimana saya bisa mengambil data untuk Bapak? Saya bilang, oke, ambil saja dengan program Lexit namanya kalau di gadget kamera di Apple Store atau di Play Store itu. Kemudian saya beri jauh WA 1 kali aja, dia udah dapat. Ini datanya Madinah 5 Februari 2020. Resolusi temporalnya 10 detik. Jadi kalau tadi data SQM 3 detik, karena ini memerlukan memori yang cukup besar setiap fotonya, makanya kita hanya setiap 10 detik. Cepret, 10 detik lagi, cepret. Gitu. Nah, ini bedanya kalau ini merupakan data 3 dimensi. Mengapa 3 dimensi? Karena begini, struktur datanya itu, katakanlah data itu adalah ini koordinat X ke sana, ini koordinat Y. Nah, katakanlah dari sini sampai ke sini itu ada 3.000 piksel. Dari sini ke sini 4.000 piksel. Nah, kalau kita menjelaskan titik ini misalnya, berarti dari ke sininya 1.500 piksel katakanlah. Kemudian ininya 2.000 piksel. Nah, kemudian informasi ketiga itu berupa tingkat kecerlangan dari piksel ini, tapi diekspresikan dalam 3 channel, red, green, and blue, merah, hijau, dan biru. Nah, jadi gray level tapi dalam 3 channel ini. Sehingga setiap titik ini sangat berbeda dengan ini. Ini dengan ini beda. X-nya beda, Y-nya beda, X-nya beda, Y-nya beda, grayscale-nya juga beda. Yang ini juga beda. Ini X-nya ke sini, Y-nya ke sini, grayscale-nya hitam. Jadi ini data 3 dimensi. Ini agak sedikit rumit memprosesnya. Kita harus memprosesnya dengan image processing, intinya begitu. Problemnya adalah kapan, di foto keberapa, karena ini diambil setiap 10 detik, di foto yang keberapa sinar fajar pertama dapat terdeteksi. Nah,
Kemudian untuk memprosesnya kita gunakan ini. Oke, ini salah satu anunya yang Madinah itu foto ke 591 kita hitung pada jam sekian, sayang jamnya saya tidak cantumkan. Pada jam sekian berarti matahari masih 11 derajat 24 menit di bawah ufuk. Kemudian foto itu kita hitung standar deviasinya. Yang tadi secara itu berdasarkan koordinat 3 dimensinya itu kita hitung standar deviasinya ini. Kemudian pada terus sampai 697 pada saat itu matahari 7 derajat, 31 di bawah ufuk, standar deviasinya 52,68. Kita plotlah itu kemudian. Kita plot. Jadi ini sekarang adalah sudut kedalaman mataharinya, sun depression angle di bawah ufuk ini. Jadi 11,2 derajat, 11,2, 11,1 terus. Yang ini adalah standar deviasinya. Satuannya adalah gray level. Karena ini 8 bit image, jadi dari 0 sampai 255, kira-kira gitulah. Seperti tadi juga, ini kita kemudian dekati dengan fungsi polinomial. Polinomial mana ini? Kemudian kita tentukan titik terendahnya berapa, pada jam berapa. Ternyata titik rendahnya terjadi pada pukul 6.18.02. Pada saat itu kedalaman matahari adalah 10,42 ini. Nah, ini 10,42 derajat. Jadi jauh sekali dari 18,5 derajat yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk di Madinah pada tanggal 5 Februari itu subuh resmi dikumandangkan pada 5.41.57. Tapi fajar sendiri baru muncul pada 6.18.02. Jadi berapa? 36 menit. 36 menit. Untungnya pemerintah Saudi Arabia memang agak memanjangkan antara azan dan iqamah. Jadi gitu. Tapi intinya adalah dari 18,5 derajat sekarang kita hanya cuma 10,42 derajat. Kehadiran fajar yang sesungguhnya adalah itu. Jadi bedanya 8 derajat sendiri. Oke. Sekarang kita analisis apa benar hitungan yang kami peroleh tadi itu, ini apa benar nih fajar muncul di sini, verifikasi. Nah, ini keuntungannya kalau kita menggunakan data image, data citra. Ingatkan lagi, official fajar pada saat itu jam 5.41.57, real fajar pada 6.18.02, jadi 36 menitan ini. Sedangkan sunrise sendiri, syuruk itu pada 7.01.50. Inilah akhir waktu subuh. Pada foto nomor 607, pada saat itu matahari pada 10,7 derajat, itu di sini. Ini 10,7 derajat. Kemudian bergerak. Kita gerakan. Ini 10,6. Foto 609, 10,6. Kemudian foto 611, 10,5 derajat di bawah ufuk. Ini masih gelap terus semua. 613 pada ketika matahari pada posisi 10,4 derajat di bawah ufuk. Inilah yang terdeteksi oleh sistem yang kita bangun. Ini terjadi fajar 10,42. Cuman mata telanjang ya belum bisa melihat kehadiran fajar di sini. Kita akan lihat terusnya. Pada 10,4 lagi di sini masih belum kelihatan juga kalau mata telanjang. 10,3. Nah, ini udah mulai ini. Udah mulai kelihatan ufuknya. Lihat 10 derajat di sini. 9,5 derajat di bawah ufuk dan sebagainya. Inilah fajar. Inilah fajar. Nah, harus diketahui antara fajar dan ini adalah cahaya-cahaya dari jalanan dan mobil-mobil yang tadi ini. Jadi saya kembalikan lagi ke Nah, ini adalah
sinar-sinar ini, sinar foto mobil, lampu-lampu ini, masjid dan sebagainya, atau bangunan dan sebagainya. Jadi inilah polusi cahaya. Tapi kita bisa melokalisir kemunculan fajar di langit. Bukan ini, tidak mengganggu sama sekali. Kita bisa betul-betul lokalisasi, lihat, terpisah. Jadi tidak mungkin polusi cahaya ini akan mengganggu kehadiran fajar. Tidak mungkin. Nah, kemudian pada saat ini, gambar yang terakhir, ini adalah 14 menit setelah fajar real fajar tadi. Hanya 14 menit, sudah kelihatan seperti ini. Tapi masih sekitar 30 menit dari syuruk. Jadi masih leluasa sekali dengan kondisi seperti ini, langit yang sudah hampir terang seperti ini, kita masih bisa leluasa mengerjakan salat subuh. Nah, sekarang persoalannya adalah Al-Qura menetapkan kehadiran fajar itu, azan itu pada minus 18,5 derajat. Padahal real data yang kita miliki 10,4 derajat. Jadi bedanya 8 derajat. Nah, sekarang kita kaji seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu data yang kita miliki itu sekarang sudah 277 data pada saat ini, pada saat presentasi video ini. Tapi data ini tentu saja adalah campuran. Ada yang dari sky quality meter, ada yang dari gadget kamera, ada yang DSLR kamera, ada yang dari all sky camera. Kalau pada satu malam kita mengoperasikan dua alat bersamaan, misalnya SQM dan kamera gadget, atau yang satunya lagi ada tiga lah, misalnya kamera gadget dan kamera DSLR, tiga-tiganya kita masukkan sebagai independent observations. Nah, itu. Nah, kemudian inilah ternyata maksimumnya adalah 18,4 derajat. Jadi minus 18,4 derajat. Yang minimumnya adalah minus 8,3 derajat ini. Dari 277 itu kalau kita ambil rata-ratanya adalah ternyata minus 13,2 derajat. Jadi kira-kira di sini rata-ratanya. Nah, ternyata ini jauh sekali dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita lihat, Kemenag menetapkan minus 20 derajat, padahal kita 13,2 derajat. Jadi itu persoalan lagi. Jadi tadi dengan Al-Qura kita memperoleh 8 derajat, yang ini 7 derajat bedanya. Nah, kemudian Indonesia itu sudah ini, data secara geografis sudah, perimeternya sudah tercover lah, terlingkup oleh. Di Medan kita ada 2 tempat, di Pantai Romantis dan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian di Padang ada 2, di Batu Sangkar dan di Padang. Di Jakarta ini banyak, ada 6 tempat. Ada Jakarta, ada Bekasi, ada Tangerang, ada Jakarta sendiri, ada banyak lah ini. Jadi kemudian ada Cirebon, ada di Jogja ada 2, di Pantai Krakal dan Bukit Pangu. Kemudian di Gempol, ini sebetulnya di sini Pasuruan ini ada di beberapa tempat, ada di Gempol, ada di ada 2-3 tempat. Ini sumbangan dari Bapak Bahrul Ulum dari Pasuruan. Terima kasih Pak Bahrul Ulum. Ini dari sumbangan dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini Labuan Bajo kita ambil juga 3 minggu setelah Badan Hisab Ru'yat bawa data cuma 1 itu, kita ke Labuan Bajo dapat 2 data. Di Makassar sumbangan dari Bapak Raja Muda, seorang pensiunan Telkom yang memberikan datanya pada kita, menyumbang. Kemudian Balikpapan, Bitung, dan Manokwari. Jadi secara geografis, perimeter Indonesia insya Allah sudah tercover. Nah, kemudian kita juga mempunyai data Yorkshire, United Kingdom. United Kingdom itu sebetulnya dia kirim email ke saya, ini saya punya 554 hari data subuh,
Bisa nggak tolong diproseskan, karena kami tidak bisa memprosesnya lah kira-kira gitu. Kami kemudian mendevelop anunya dan kita proses, ternyata yang bisa dijadikan data yang reliable itu hanya 422 data. Tapi dari 554 hari itu terdapat berapa ini? 56.430 foto. Jadi sangat luar biasa lah intinya. Dikirim pada bulan Juni 2019, kami selesaikan pada September, 3 bulan aja. Nah, karena kebetulan saya juga pada saat bulan Juni itu saya ke Amerika sekitar dua mingguan. Jadi insya Allah 3 bulan alhamdulillah kita bisa memproses 554 hari data. Meskipun yang valid ternyata hanya 422. Nah ini maksimumnya adalah minus 15, mungkin yang ini nih minus 15. Kalau yang minimumnya minus 10,4 barangkali ini. Tapi rata-rata adalah minus 13 derajat. 13 derajat minus. Nah sekarang ini, European Council for Fatwa and Research menetapkan subuh di Eropa itu minus 18 derajat. Kami dari 422 data hari kita dapat 13 saja. Jadi bedanya cukup jauh juga. Oke. Ini adalah data itu, jadi begini, Bapak Dr. Syahid Merali itu memberikan data ke kami untuk diproses dengan komputer. Beliau sendiri memprosesnya dengan mata. Jadi dalam satu hari itu ada ratusan foto kan, mungkin 100-200 foto gitu. Dia pilih, oh ini Fajar muncul di ini. Kemudian yang merah-merah ini adalah observasi secara manual, secara mata telanjang pada foto-foto itu. Nah, sekarang ini yang algoritma ini adalah yang kami lakukan di Jakarta ini. Kelihatan sangat mendekati. Bahkan sebetulnya kalau dengan software, dengan sistem yang ini, kita pertama ini lebih awal. Mungkin sekitar beberapa menit lebih awal lah bisa terdeteksi. Kalau mata agak terlambat, karena tadi biasa selalu terlambat mata. Kemudian di beberapa tempat, misalnya foto-foto ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa diproses oleh komputer, oleh sistem kami, tapi mata tidak bisa memproses ini. Jadi itu kelemahannya mata lah. Ini bisa terdeteksi lebih awal, sementara di sini. Nah, kemudian ini adalah 6 metode. Yang pertama adalah ini dengan human juga, human observation pada atas. Kalau ini melihat secara langsung, data itu ada di Exmoor, Malvern, Dundee, dan sebagainya. Ini seorang dokter juga, dokter spesialis yang mengamati itu, adalah yang kuning-kuning seperti ini. Kuning-kuning. Kemudian ada Birmingham Open Fajar Project, ini juga dengan mata telanjang tapi melalui foto-foto yang ratusan foto pada 2014-2015. Ini yang agak merah sedikit. Kemudian yang ini, yang agak hijau ini adalah proses yang kami lakukan di Jakarta tahunnya 2017 dan 2018 yang agak hijau-hijau ini. Kemudian yang biru malah, yang biru ya, yang biru. Nah, kemudian yang agak hijau ini adalah yang dilakukan oleh Dr. Syahid Merali untuk data yang ini, data 2017 dan 2018. Semuanya begini. Dan tidak ada yang melebihi 16 derajat, lihat. Tidak ada yang melebihi 16 derajat. Sehingga kita memang patut mempertanyakan juga apa yang telah ditetapkan oleh European Council for Fatwa and Research yang 18 derajat itu. Nah, kemudian pada 14 sampai 26 Juni 2019 saya pergi ke Tacoma mengambil data di Washington State, mengambil data di Tacoma. Ternyata rata-ratanya berapa ini? 11 derajat. Kita ambil dari ada yang sebetulnya ada 14 sudah mulai mengamat Isya, tapi subuhnya baru tanggal 15. Oke, 11 derajat. Isyanya 12 derajat. Padahal ISNA, Islamic Society of North America, 17,5 derajat untuk subuh dan 15 derajat untuk Isya. Jadi beda jauh juga. Ini adalah saat saya presentasi di Islamic Center of Tacoma.
Ini diskusi setelahnya. Kemudian ini saat saya mengambil data di Point Ruston, di sebuah pantai resort lah gitu. Ini adalah saya menggunakan kamera. Kemudian ini ada juga sky quality meter. Kairo, 16-20 Desember saya pergi ke Kairo, ini datanya, 13 derajat. Padahal menurut Egyptian General Authority of Survey, 19,5 derajat. Jadi jauh juga. Ini adalah saat saya mempresentasikan di National Research Institute of Astronomy and Geophysics. Ini adalah profesor dari astronomi di Al-Azhar University. Ini adalah profesor astronomi di Cairo University. Ini adalah pakar-pakar dari National Research Institute of Astronomy and Geophysics. Ini ketua PCIM Mesir. Ini saat penandatangan MOU. Ini saat pengambilan data di Fayum, kira-kira 120 km dari Kairo. Ini setelah siang. Oke, Istanbul. Setelah dari Kairo saya langsung ke Istanbul. Mengambil data juga 21-26 Maret, lihat Istanbul 11,5 derajat. Dan menurut ECFR 18 derajat. Jadi jauh juga. Hampir 6,5 derajatan. Beda. Oke, ini adalah Profesor Adnan Okten dari Istanbul University, Profesor Astronomi. Kami diskusi, banyak diskusi, membicarakan hasil riset kami lah. Kemudian sekarang timbul pertanyaan. Berarti yang sudah kita miliki membentuk sebuah populasi itu data Indonesia dan data Yorkshire. Nah, di Indonesia kita punya 277 hari dengan rata-ratanya 13,2 derajat. Sementara standar deviasinya 2 derajat. Di Yorkshire kita punya 422 hari data. Ini rata-ratanya 13 derajat, sedangkan standar deviasinya 1 derajat. Persoalannya kemudian timbul pertanyaan, apakah populasi subuh di Indonesia dan Yorkshire itu secara statistik sama? Ini perlu dipertanyakan. Nah, kemudian kita buatlah statistical testing. Kita nyatakan null hypothesisnya adalah rata-rata di Yorkshire dan rata-rata Indonesia itu sama. Alternatif hipotesisnya adalah tidak sama. Kalau tidak sama artinya two tail test kan, ada tail test, ada tail di kiri, ada tail kanan. Kemudian pilih level of significance-nya 5 derajat, 5%. Nah, ini diulangi lagi bahwa null hypothesisnya adalah kalau masuk di sini data hitungan statistiknya berarti kita terima null hypothesis. Kalau jatuh di sini atau di sini berarti kita tolak null hypothesis. Bagaimana menghitungnya ini? Nah, kemudian tentukan statistical testnya. Ini jelas karena kita punya standar deviasi dua populasi itu, sigma I dan sigma Y, maka kita menggunakan Z-statistics. Rumuskan aturan keputusannya. Yang tadi kalau masuk dalam di sini diterima null hypothesis, kalau jatuh di sini maka tolak null hypothesis. Kemudian kita pilih 35 sampel. Masing-masing di 30 pengamatan. Jadi dari populasi ini ada 277, kita pilih secara random 30 biji dari sini. Kita pilih 30 biji dari sini, ambil. Kemudian bandingkan ini dengan cara ini, dengan hitungan ini. Kalau Z statistiknya jatuh di sini, terima null hypothesis. Kalau Z statistiknya jatuh di sini, berarti null hypothesisnya ditolak dan yang terima ada alternatif hypothesis. Jadi gitu aja. Simple aja sebetulnya. Nah, kemudian ternyata dari 35 sampel itu, 31 sampel menerima null hypothesis. Artinya sigma untuk rata-rata untuk Indonesia dan Yorkshire itu sama. Hanya 4 sampel atau 11,4% yang menolak null hypothesis. Nah, perlu diketahui bahwa tes statistik yang di atas ya adalah yang kedua. Pada
beberapa bulan yang lalu saya mengajar statistik, kemudian saya kasih tugas tuh anak-anak menghitung dengan tetap sampel size-nya 30 pengamatan, tapi ada 256 sampel karena ada banyak mahasiswa lah, sekitar mungkin 100-an lebih mahasiswa. Satu kelas tua mungkin sekitar katakanlah 40 gitu, 2 kali udah 80. Ya, ada 256 sampel, itu juga 81% menerima null hypothesis. Jadi kesimpulannya sangat meyakinkan sekali bahwa rata-rata di Yorkshire dan rata-rata di Indonesia itu secara statistik sama. Kalau secara statistik sama, maka kita boleh menggabungkan keduanya dan diambil di peratanya. Itulah secara rata global. Jadi itu ratanya ternyata jadi minus 13 derajat. Ingat, tadi Indonesia 13,2, Yorkshire 13, sebetulnya 12,99. Nah, kemudian rata-ratanya sekarang menjadi 13 derajat. Jadi insya Allah, secara statistik kita sudah mempunyai modal yang cukup besar untuk mempertanyakan ISNA itu menggunakan 17,5 derajat, Mesir 19,5 derajat, Malaysia 18,5 derajat, dan Indonesia 20 itu kayaknya kok tidak betul, tidak tepat. Itu harus akan kita perjuangkan lah. Nah, ini penggabungannya Indonesia dan Yorkshire, rata-ratanya 13 derajat dan standar deviasinya sekarang 1,4 derajat. Oke, kemudian interpretasi statistiknya. Ini setelah digabungkan ya, setelah digabungkan. Kalau dianukan sendiri-sendiri juga boleh, tapi artinya kalau misalnya jangan digabungkan dong. Jadi sebetulnya perbedaan antara, maaf saya kembali lagi ke sini. Jadi kesimpulan, jadi sebetulnya kalau tadi Indonesia dapat 13,2 derajat, sedangkan ini 13 derajat, sebetulnya perbedaan ketebalan troposfer yang antara di ekuator 17 km dan di melintang 45 sekitar 12 km itu ini perbedaannya nih. Hanya 0,2 derajat aja sebetulnya. Jadi tidak bisa sampai 3 derajat seperti yang ditetapkan oleh para organisasi-organisasi Islam dunia yang kelihatannya asal comot itu. Ini menggunakan data statistik yang sangat robust kita lakukan, ternyata ini. Jadi kalau memang perbedaan troposfer itu harus dianukan, ternyata bedanya cuma sekitar 0,2 derajat. Nah, tapi kalau boleh digabungkan, nah ini memang kita sambil menunggu hasil-hasil di luar Yorkshire dan di dunia itu sedang kita rintis. Jadi sekarang ininya nih, interpretasi statistik setelah digabungkan ya, setelah digabungkan kan dapat sigmanya ratanya 13 derajat, kemudian standar deviasinya 1,4 derajat. Yang 20 derajat itu probabilitasnya lihat 0. Artinya kalau kita salat di 20 derajat di bawah ufuk, matahari 20 derajat bawah ufuk, tidak ada satupun yang betul masuk. Tidak ada satupun yang sudah masuk. 19 derajat juga begitu. 18 derajat juga begitu. Baru kalau kita sholat pada 17 derajat, dari 1000 itu ada 4 lah yang masuk. Yang betul sudah masuk. Kalau 16 derajat, dari 1024. Ada 24 kali yang masuk. Kalau 15 derajat, ada 97-an kali yang masuk. Kalau 4 derajat. Kalau 13 derajat, tidak juga 100 derajat. 100%, tidak. Hanya kira-kira 50% lah, 48,4%. Nah, kalau mau 100%, ya 9 derajat. Nah, cuman persoalannya kalau katakanlah azan di sini, setelah itu azannya sendiri 4 menit. Kemudian sholat qobliyah 5 menit. Kita jatuh-jatuhnya di sinilah. 12 atau 11 derajat. 11 derajat berarti 92% kita betul. Sudah masuk waktunya. Jadi itu interpretasi statistik dari hasil yang kita peroleh di atas itu. Kesimpulannya, ISRN akan terus memelopori pembangunan Global Twilight Project bersama Open Fajar UK dan Islamic Center of Tacoma.
Kami akan mengkampanyekan crowdsourcing data collection ke seluruh dunia. Jadi kami encourage umat Islam mengambil data di tempat masing-masing, kirimkan ke kami, insya Allah kami proseskan dengan gratis. Kampanye penggunaan gadget kamera di kalangan grassroots dan drone untuk kalangan tertentu. Kita sudah mencoba drone dan hasilnya bagus. Sudah kita laporkan. Tampaknya sun depression angle fajar di seluruh dunia mengerucut pada minus 13 derajat. Jadi tidak ada lagi itu 20, 19, 18, 13 derajat. Ini data, real data yang kita pakai. Yang tertarik untuk bergabung dalam Global Twilight Project ini silahkan. Karena ini terbuka, kita sama-sama membangun peradaban umat muslim dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.